Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1589. Haha, bagus, kamu memang berani. Kamu memang memiliki keberanian Xiao Xuan sejak saat itu. Langit di atas tempat latihan tiba-tiba mulai berfluktuasi. Segera, tiga sosok melintas dan muncul. Mereka adalah trio Guyuan di aula besar. Tawa nyaring itu keluar dari mulut menara logam seperti pria di sebelah kiri. Sun Er sedikit mengernyit saat dia berdiri di panggung tinggi tak jauh dari situ. Gu Hua di sampingnya memiliki wajah cekung ketika dia berbicara dengan jengkel. Apa yang sedang dilakukan kepala klan Lei? Dalam hal senioritas, dia beberapa kali lebih tua dari Xiao Yan. Namun, dia benar-benar berani turun tangan. Mereka semua mengerti bahwa meskipun Xiao Yan saat ini bisa disebut orang yang paling menonjol di antara generasi muda benua Douqi, bagian lain di sini adalah kepala klan Lei. Hampir tidak ada orang di benua Douqi yang bisa mengalahkan yang terakhir. Mengingat statusnya, agak berlebihan baginya untuk menyerang Xiao Yan. Xiao Yan gege kemungkinan memiliki rencananya sendiri. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak percaya pada. Meskipun hatinya agak khawatir, Sun Er memiliki kepercayaan yang relatif lebih besar terhadap Xiao Yan. Dia sadar bahwa yang terakhir tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu sembrono. Karena dia berani menerima tantangan, kemungkinan dia memang memiliki kepercayaan diri. Gu Hua di sampingnya tertawa getir setelah mendengar ini. Lei Ying adalah bintang 8 Dou Sheng. Hanya memikirkan level ini membuat mereka merasa sedikit tidak berdaya. Bahkan tidak perlu menyebutkan melawannya. Kebanyakan orang yang hadir merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan berani menerima tantangan Lei Ying. Segera, semua orang saling memandang. Mata mereka menatap sosok kurus yang berdiri di tempat latihan. Lupakan dia. Hanya keberanian ini telah menyebabkan banyak orang mengagumi Anda. Ekspresi Lei Dong sangat rumit saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia diam-diam mundur. Serangan kekuatan penuhnya tidak memungkinkan Xiao Yan mengambil setengah langkah mundur. Di sisi lain, dia dikalahkan di bawah telapak tangan tajam pihak lain. Realitas yang kejam telah memberitahu dia celah di antara keduanya. Lei Yun menunduk dengan putus asa saat dia berdiri di belakang Lei Dong. Sebelumnya, 10 dari mereka telah bergandengan tangan tapi Xiao Yan akhirnya tidak menatap matanya. Wajah tenang seperti ini mungkin menyebabkan mereka menjadi sedikit marah tetapi sebagian besar waktu, mereka merasakan ketidakberdayaan. Mereka bahkan tidak meragukan bahwa jika Xiao Yan benar-benar memiliki pikiran seperti itu, kemungkinan gelombang tangannya yang acak telah menyebabkan 10 dari mereka segera berbaring di tanah. Namun, dia tidak melakukan ini. Mungkin dia merasa jijik terhadap tindakan seperti itu. Di mata Xiao Yan, mereka muncul seperti beberapa serangga dengan arogan mencoba mengguncang pohon raksasa. Seorang ahli sejati tidak akan pernah terganggu dengan provokasi yang lemah. Lei Yun berpikir bahwa jika dia tidak menggoda Sun Er dengan kata-katanya, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan repot-repot menatapnya. Meskipun orang ini sangat kuat, dia benar-benar tidak tahu batas kemampuannya. Kepala klan adalah bintang 8 Dou Sheng. Bahkan 50% dari kekuatannya lebih dari cukup untuk berurusan dengan bintang 7 biasa Dou Sheng. Leo Yun ragu-ragu sejenak ketika dia melangkah mundur. Akhirnya, dia bergumam pelan. Lei Dong menangis dengan dingin dan menatap Lei Yun dengan ganas. Dia mencaci, "Tidakkah kamu merasa telah mempermalukan dirimu sendiri? Jika bukan karena beberapa dari Anda bersikeras untuk menuju ke sini, semua ini tidak akan terjadi." Bahkan jika Xiao yang tidak dapat menerima serangan dari kepala klan, dia tidak akan menderita kerusakan pada reputasinya. Sebaliknya, banyak orang akan mengagumi keberaniannya. Lei Yun mengecilkan bahunya setelah melihat Lei Dong menjadi marah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Yang terakhir memiliki prestise yang relatif tinggi di hati mereka. Haha, apakah itu anak kecil dari klan Xiao? Dia tampaknya sama dengan Xiao Xuan dalam hal keberaniannya. Kepala klan Yan, yang memiliki sepasang alis merah cerah, berdiri di langit dan memandang Xiao yang di bawah dengan cara yang aneh. Dia langsung tertawa. Lei Ying, bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk melawan Xiao Yan, mengingat statusmu? Gu Yuan berbicara dengan suara lemah. Haha, sepertinya kamu tidak menyadari temperamenku. Saya tidak pernah peduli tentang usia dan status saat berkelahi dengan orang lain. Yang saya pedulikan adalah kemampuan.
Tawa Lei Ying seperti guntur saat terus bergema di langit. Segera, dia menatap Xiao Yan dan tertawa. Namun, karena kepala klan Guiyuan telah mengatakannya seperti ini, kita bisa melupakannya jika Anda berpikir itu berbahaya. Xiao yang sudah lama mendengar tentang nama besar kepala klan Lei Ying. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa bertarung dengan Anda. Xiao Yan tersenyum. Dia telah mengejutkan orang lain dengan tidak hanya mengambil kesempatan dan menarik diri. Sebagai gantinya, dia tersenyum menerima pertarungan. Kemungkinan ada kebutuhan untuk 3 klan untuk memiliki diskusi yang mendalam tentang masalah klan Hun. Bahkan mungkin ada kebutuhan akan aliansi. Yang terbaik adalah menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama ketika melakukan diskusi semacam itu. Kalau tidak, pada akhirnya akan ada beberapa masalah yang tidak perlu. Metode terbaik untuk menempatkan kedua belah pihak pada pijakan yang sama adalah untuk menunjukkan kekuatan yang akan dihormati pihak lain. Lei Ying adalah bintang 8 Dou Sheng. 50% dari kekuatannya dapat mengubah bintang 7 biasa, Dou Sheng menjadi berantakan. Saat ini, Xiao Yan memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 6 menengah. Jika dia menggunakan bantuan lain, dia akan sebanding dengan bintang 7 Dou Sheng. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk menerima serangan dari Lei Ying yang mengandung 50% dari kekuatan yang terakhir. Kata-kata Xiao yang sekali lagi mengejutkan banyak orang. Lei Ying juga tanpa sengaja tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, "Bagus, anak kecil, kamu benar-benar sesuai dengan seleraku." Guiyuan di samping tersenyum sedikit saat melihat ini. Dia melirik Xiao yang tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Lei Ying perlahan menurunkan tubuhnya dari langit. Kedua tangannya disilangkan di dadanya. Cahaya kilat berwarna hitam menempel di tubuhnya. Ada aura menakutkan yang samar-samar menyebar dengan tenang. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitar tempat latihan untuk secara tidak sengaja menarik jarak. Ekspresi mereka ketakutan ketika mereka melihat menara logam seperti sosok Xiao yang menyaksikan Lei Ying dengan ekspresi muram. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Little Yi dengan cepat bergabung dengan jiwanya. Segera, api merah muda merembes keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya juga menjadi sejernih kaca merah muda. Xiao yang secara alami melepaskan tubuh api pembasmian segera ketika berhadapan dengan lawan yang begitu kuat. Ada 6 jenis aroma api surgawi dalam nyala api. Mata Yan Jin mengandung kilatan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Mengingat penglihatannya, hanya perlu sekilas baginya untuk melihat jumlah api surgawi yang bergabung dalam api merah muda. Sebuah kejutan segera muncul di wajahnya. Dia secara pribadi mengalami betapa sulitnya untuk menggabungkan api surgawi. Hanya menggabungkan 2 api surgawi telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia bahkan tidak pernah membayangkan menggabungkan 6 jenis api surgawi. Banyak pasang mata berkumpul ke tubuh Xiao Yan. Mereka memandangi tubuh itu, yang tiba-tiba berubah seperti kaca. Banyak dari mereka memiliki wajah terkejut. Namun, setelah mereka secara bertahap merasakan aura Xiao Yan yang naik dengan cepat di belakangnya, kejutan ini dengan cepat berubah menjadi kejutan. Lei Dong, yang baru saja bertukar pukulan dengan dia, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar menahan. Aura ini kemungkinan memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 7 awal. Orang kecil ini telah menggunakan kekuatan surgawi sampai batasnya. Kejutan melintas di mata Yan Jin dan yang lainnya saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Kepala klan Lei Ying, coba terima seranganku ini. Kebanggaan melonjak dalam hati Xiao Yan saat dia sekali lagi menggunakan lotus pemusnahan api dan merasakan letusan gunung berapi seperti kekuatan pemusnahan. Sebuah nyala api dengan cepat menggumpal di telapak tangan Xiao Yan saat itu menyerang ke depan. Ini secara langsung diaglomerasi menjadi 6 teratai api berwarna indah dengan kecepatan yang mengejutkan. Ria pemusnahan yang tidak bisa ditahan, tiba-tiba dilepaskan begitu lotus api terbentuk. Ini menyebabkan Yan Jin dan Guiyuan di kejauhan bertukar pandangan sambilan. Sungguh lotus api yang menakutkan. Gu Dao dari 3 abadi klan Gu memiliki ekspresi serius saat ia menyaksikan lotus api di telapak tangan Xiao Yan. Bahkan dia bisa merasakan bahaya darinya. Tidak terduga bahwa lotus api yang diciptakan Xiao Yan setelah naik ke kelas 6 bintang Dou Sheng akan benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika ini digunakan ketika Hun Sa mengejar mereka saat itu, kekuatan lotus api ini kemungkinan akan menyebabkan yang terakhir merasa takut. Teratai api menghasilkan kejutan banyak orang setelah itu muncul. Bahkan ekspresi Lei Ying menjadi sedikit serius. Dia merasa sangat tertarik dan tertawa terbahak-bahak.
Kipas itu seperti telapak tangannya yang besar meraih ke depan. Segera, gemuruh guntur terdengar di telapak tangannya, muncul seperti petir yang telah diserukan berkali-kali. Rasakan calamity palm Lean milik klan Leiku. Cahaya kilat melonjak di atas telapak tangan Lei Ying. Akhirnya, tiba-tiba berubah menjadi petir terkompresi. Petir itu berdetak kencang seperti jantung. Sesaat kemudian, seluruh tempat ini tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah telapak cahaya kilat yang hanya disangga sampai seukuran telapak tangan, tiba-tiba keluar dari dalam petir. Akhirnya, itu bertabrakan dengan lotus api Xiao Yan di depan banyak pasangan mata. Ledakan seperti gempa bumi segera bergema di seluruh Rilgu saat badai energi menakutkan menyapu tempat itu dengan cara yang tidak ada yang bisa menghalangi. Gelombang serangan menakutkan yang telah menyerang mereka mendorong Xiao Yan kembali ratusan meter. Lei Ying di langit terhuyung-huyung beberapa langkah mundur. Segera, tubuh seperti menara perak itu menginjak ruang kosong dan benar-benar mantap dalam gelombang serangan. Kekuatan bintang 8 Dou Sheng sangat luar biasa. Xiao Yan benar-benar menerimanya. Banyak orang berseru keras setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menderita cedera serius meskipun dipaksa untuk mengambil ratusan langkah mundur. Ini khususnya kasus untuk Lei Dong dan yang lainnya. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin. Palm petir-petir adalah langkah tingkat tinggi tingkat keterampilan Tian kelas dalam klan Gu. Apalagi itu dilepaskan oleh Lei Ying. Kekuatannya bisa dengan mudah menghancurkan semua makhluk hidup dalam radius 500 km. Namun, itu hanya bisa memaksa Xiao Yan untuk mundur beberapa langkah. Gelombang menakutkan menyebar liar di langit sementara semua orang merasa terkejut. Segera, Gu Yuan melambaikan lengan bajunya dan ruang itu sendiri benar-benar runtuh. Sebuah lubang hitam besar muncul dan melahap semua gelombang energi liar. Gu Yuan akhirnya bertepuk tangan dan tertawa setelah menyelesaikan tindakan ini. Lei Ying, Palm Lightning Calamity Palm milikmu mengandung lebih dari 50% kekuatanmu. Haha, teman yang luar biasa. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Lei Ying tidak kesal setelah mendengar ini. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Serangan telapak tangan dari sebelumnya membuatnya merasa sangat baik. Xiao yang tertawa getir. Kedua tangannya saat ini benar-benar mati rasa. Karenanya, dia tidak bisa menangkupkan kedua tangannya. Dia hanya bisa dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya di depan banyak pasang mata penuh hormat di sekitarnya. Gu Yuan tertawa samar ketika dia berdiri di langit. Kedua tangannya segera diletakkan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langkah yang kosong. Suara tenang itu seperti guntur tiba-tiba yang menyebabkan seseorang merasa kulit mereka telah hancur berantakan. Hun Tiandi. Mengingat status Anda, mengapa Anda harus bertindak sembunyi-sembunyi? Chapter 1590. Suara Gu Yuan seperti ledakan entah dari mana, menyebabkan mereka yang hadir mengeraskan tubuh mereka. Sesaat kemudian, banyak mata yang terkejut tiba-tiba terangkat. Mereka melihat ruang kosong. Dou Qi mulai melonjak keluar dari tubuh Black Submerged Army, yang masih mengamati pertempuran Xiao yang sebelumnya, di semua arah. Hun Tiandi. Nama Gu Yuan terus bergema dan meledak di telinga Xiao Yan. Ini menyebabkan tinjunya mengencang perlahan. Pelakunya yang hampir menyebabkan klan Xiao dimusnahkan akhirnya, akan muncul? Gu Klan, waspada. 3 abadi dari klan Gu bergegas menuju langit pada waktu yang hampir bersamaan. Jeritan keras bergema di seluruh tempat. Segera, banyak sinar cahaya terbang melewati pegunungan. Semua ahli dari klan Gu muncul bersama. Segera, aura yang luas dan kuat melonjak di langit. Barisan itu menyebabkan Xiao Yan menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan klan Gu? Tubuh Gu Yuan ditangguhkan di langit sementara Dou Qi melonjak melewatinya. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Ekspresinya tenang ketika dia melihat ruang kosong. Meskipun tidak ada apa-apa di sana, dia tidak menunjukkan niat mengalihkan pandangannya. Penatua Gu Yuan, ada apa? Ekspresi Yan Jin dan Lei Ying telah menjadi kubur pada saat ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Gu Yuan. Mata mereka melihat ke arah alam kosong. Namun, mereka tidak merasakan apa-apa. Segera, perhatian besar muncul di hati mereka. Bahkan dengan kekuatan besar mereka masih sangat takut pada orang dari klan Hun. Hun Tiandi benar-benar di sini? Mungkinkah mereka berniat untuk menyerang klan Gu? Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tanpa sadar merajut alisnya setelah mengucapkan kata-kata ini.
Klan Gu bukan klan yang bisa dibandingkan dengan klan kuno lainnya. Bahkan jika klan Hun akan meluncurkan serangan habis-habisan, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan klan Gu seperti yang mereka lakukan dengan klan Ling. Gu Yuan tidak menjawab. Matanya hanya terfokus pada titik di ruang itu. Barisan pegunungan yang awalnya tidak biasa menjadi sangat sunyi setelah kebisuannya. Seseorang bisa samar-samar mendengar suara detak jantungnya yang berdebar kencang. Semua orang mengerti adegan apa yang akan muncul hari ini jika klan Hun benar-benar muncul. Adegan itu akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pertempuran di klan Yao. Keheningan tempat ini berlanjut selama beberapa menit. Namun, tidak ada yang berani bersantai. Banyak pasang mata yang menatap tajam ke titik di udara. Fokus tenang semacam ini berlanjut selama beberapa menit sebelum ruang kosong itu tiba-tiba membentuk banyak riak. Tawa lembut perlahan dipancarkan pada saat yang sama. Haha, Gu Yuan, sudah lama sejak kita bertemu tetapi persepsi Anda masih tajam seperti sebelumnya. Munculnya suara ini segera menyebabkan semua ahli dari klan Gu perlahan-lahan menyiapkan tubuh mereka. Dou Qi bersiul seperti air banjir di dalam tubuh mereka. Setiap gerakan kecil akan dengan cepat memicu badai seperti serangan. Fluktuasi ruang menyebabkan pusaran terbentuk perlahan. Tangan yang panjang segera terulur dari dalam pusaran. Itu memegang bagian atas pusaran sementara sosok perlahan keluar dan akhirnya muncul di depan mata semua orang. Orang yang berjalan keluar dari pusaran mengenakan kain putih keabu-abuan. Dia tampaknya berusia sekitar 30-an. Wajahnya tampan dengan sepasang mata yang luar biasa cerah yang sepertinya bisa melihat menembus hati seseorang. Kesan pertama yang diberikan orang ini adalah bahwa dia adalah individu yang halus. Jika orang ini memegang sebuah buku di tangannya, ia kemungkinan besar tidak akan terlihat berbeda dari seorang sarjana. Namun, justru penampilan pria ini, yang tampak seperti sarjana yang lemah, yang menyebabkan Lei Ying dan Yan Jin menjadi sangat serius. Bahkan Gu Yuan memfokuskan matanya pada orang ini. Dia adalah kepala klan dari klan Hun, Hun Tiandi. Xiao yang tertegun melihat adegan ini. Jelas, dia tidak dapat menghubungkan pria yang tampaknya hangat dan halus ini dengan faksi paling aneh dan paling menyeramkan di benua Dou Qi. Beberapa sosok manusia perlahan keluar dari pusaran dari belakang pria ini setelah dia muncul. Orang yang memimpin di depan ditutupi api hitam. Anehnya, itu adalah Nihility Devouring Flame, yang telah bertemu Xiao Yan di klan Yao saat itu. Di belakangnya adalah semua yang disebut klan Hun 4 orang suci iblis. Tampaknya sangat sulit untuk menemukan barisan lain seperti ini di seluruh benua Dou Qi. Dengan penampilan orang-orang ini, semua tetua dari klan Gu mulai mengungkapkan ekspresi tegang. Banyak penghalang cahaya defensif naik dari dalam pegunungan. Cahaya saling bersilangan, memberikan penampilan yang sangat cemerlang. Haha, klan Gu benar-benar sangat hidup hari ini. Gu Yuan, Lei Ying, Yan Jin, kita berempat kemungkinan tidak berkumpul bersama selama ribuan tahun, kan? Pria berpakaian putih di langit hanya tersenyum sedikit di hadapan tak terhitung banyaknya penghalang pertahanan di bawah ini. Suaranya lembut saat dia berbicara. Hun Tiandi, ini bukan tempat di mana kamu harus datang. Mata Gu Yuan menatap pria berpakaian putih dan perlahan berkata, tidak ada tempat di mana aku tidak boleh pergi. Hun Tiandi tertawa. Keduanya bertindak seolah-olah mereka sedang mengobrol santai. Suara mereka berdua sangat tenang. Hun Tiandi, apakah klan Hun Anda bertanggung jawab atas menghilangnya klan Ling, Xi dan Yao? Lei Ying berteriak dengan suara tegas. Meskipun dia sudah agak sadar akan situasinya, dia masih benar-benar ingin membuka mulut dan bertanya. Ada beberapa jawaban yang hanya perlu kamu ketahui dalam hatimu. Hun Tiandi dengan santai tersenyum dan berkata. Matanya perlahan menyapu area di bawah ini. Rasa dingin tanpa sadar bangkit dari dalam jiwa siapapun yang tertangkap oleh matanya. Meskipun pandangannya tampak damai, ada es yang benar-benar tanpa emosi di bawahnya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak berbeda dengan rumput biasa di matanya. Kamu memang yang bertanggung jawab. Wajah Lei Ying dan Yan Jin dengan cepat menjadi suram setelah mendengar jawaban ini dari Hun Tiandi. Raja Tunling terakhir dari klan Tunling saat itu kemungkinan telah dimakan oleh Nihility Devouring Flame, kan? Selain itu juga harus menjadi alasan untuk kelangsungan hidup terus-menerus klan Hun sampai sekarang, kan? Mata Gu Yuan melihat sosok manusia yang diselimuti api hitam di belakang Hun Tiandi dan dengan lembut berkata, seandainya aku tahu ini, aku harus telah menghabisimu saat itu. Hehe, Gu Yuan, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu mungkin bisa mengalahkanku saat itu, tetapi aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkanku sepenuhnya.
Api hitam yang menutupi sosok manusia segera bergejolak setelah mendengar ini. Dia tertawa aneh. Lagi pula, aku harus berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan. Jika bukan karena retret 1000 tahun ini, saya khawatir saya tidak akan dapat mencapai kelas Dosheng bintang 9. Selain Gu Yuan, semua orang yang hadir memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata dari Nihility Devouring Flame. 9 bintang Fo Sheng. Itulah dasarnya keberadaan puncak di dunia ini. Dengan kata lain, bukankah itu berarti bahwa klan Hun memiliki 2 bintang 9 Doshengs? Dia benar-benar memiliki kekuatan bintang Anine Dosheng. Ekspresi Xiao yang berubah suram pada saat ini. 29 bintang Doshengs. Bahkan klan Gu tidak bisa membandingkannya. Tidak heran Nihility Devouring Flame mampu memimpin kelompok untuk menghancurkan klan Yao. Dia sebenarnya sekuat ini. Saya sudah menyadari ini karena Anda bisa menelan ranah klan Yao ke dalam tubuh Anda. Gu Yuan berbicara dengan suara lemah. Hanya 9 bintang awal Dosheng. Jika saya mendapatkan kesempatan, saya akan menyegel Anda selamanya. Kamu mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Hun Tiandi tertawa pelan. Hun Tiandi, jika Anda berniat untuk menyerang klan Gu dengan memimpin begitu banyak orang, kemungkinan ini masih kurang. Gu Yuan tampak tenang. Sikap kepala klan benar-benar terbuka. Itu memang sedikit tidak cukup. Hun Tiandi mengangguk dan tidak membantah klaim itu. Xiao Yan mengerutkan kening dan menyaksikan adegan ini dari bawah. Meskipun anggota klan Hun telah muncul, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda serangan. Namun, Xiao Yan mengerti dalam hatinya bahwa orang-orang ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Pasti ada alasan untuk tindakan mereka saat ini. Mungkinkah mereka menggunakan kesempatan ini untuk menempatkan formasi atau sesuatu? Pikiran ini melintas dan menghilang. Gu Yuan sangat kuat. Dia tidak kalah dari Hun Tiandi dalam kekuatan. Mungkin akan sangat sulit bagi pihak lain untuk berhasil melakukan hal seperti itu di depan Gu Yuan. Lagi pula, Gu Yuan bukan Yao Dan. Kepala klan Gu Yuan, hati-hati dengan segala trik. Yan Jin berbicara dengan suara berat saat dia berdiri di langit. Jelas, dia juga mengerti bahwa tindakan klan Hun ini jelas memiliki beberapa agenda tersembunyi. Hun Tiandi hanya tersenyum di hadapan pengingat Yan Jin. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan adalah memimpin kelompoknya untuk hanya berdiri di udara dengan cara ini dan berhadapan dengan kelompok Gu Yuan. Adegan aneh ini menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya erat. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Sun Er. Situasinya kurang tepat. Dia harus memfokuskan pikirannya untuk mencegah situasi apapun terjadi. Keamanan Sun Er jelas paling penting. Hati-hati. Sun Er berbicara dengan suara lembut saat dia melihat Xiao Yan di sampingnya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengerutkan kening. Tindakan klan Hun terlalu aneh. Sikap ini seolah-olah dia sengaja menahan Gu Yuan dan yang lainnya. Apa yang mereka rencanakan? Jari Xiao Yan digosok dengan cepat bersama. Tiba-tiba jari-jarinya berhenti. Matanya beralih ke Sun Er saat dia dengan lembut bertanya, apakah Gyokuno klan Gu dengan Paman Gu? Sun Er kaget setelah mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan lembut, tidak, batu Gyokuno ada di aula leluhur. Itu adalah tempat paling dijaga ketat. Sebagian besar ahli dalam aula leluhur seharusnya sudah datang ke sini, kan? Xiao Yan memandang para ahli dari klan Gu di langit dan berkomentar. Sun Er menyapu matanya yang cantik di sekitar tempat itu. Segera, ekspresinya sedikit berubah. Dia memang menemukan bahwa banyak ahli dari balai ancestral telah tertarik di sini. Tujuan dari klan Hun adalah batu Gyokuno klan Gu. Ekspresi Xiao Yan berubah suram setelah melihat wajah Sun Er. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, Paman Gu. Berhati-hatilah dengan batu Gyokuno klan Gu. Gu Yuan, yang berhadapan muka dengan Hun Tiandi di langit, tiba-tiba berubah ekspresi. Sebelum dia bisa mengeluarkan teriakan keras, sirene yang tergesa-gesa tiba-tiba dipancarkan dari dalam jangkauan pegunungan. Itu adalah peringatan dari aula leluhur. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.